Halo guys semuanya, selamat datang di informasi. Kali ini kita akan membandingkan sesuatu yang sebenarnya berkonotasi negatif yaitu perjudian. Kita semua pasti tahu ya, judi itu adalah sesuatu yang haram menurut ajaran agama Islam. Namun bagaimana sudut pandang perjudian ini oleh kedua negara yang bermayoritas Islam ini yaitu Indonesia dan Malaysia? Yuk kita ulas lebih dalam. Indonesia dengan 87,02% penduduk menganut agama Islam dan Malaysia dengan 63,50% penduduk menganut agama Islam. Meski menjadi mayoritas di kedua negara tersebut tidak membuat hukum syariat Islam ini berlaku di kedua negara tersebut. Indonesia memilih mengambil sistem pemerintahan sesuai dengan demokrasi dan Pancasila, dan Malaysia memilih mengambil sistem pemerintahan secara federal. Dalam hal ini kita akan coba ulas pandangan perjudian dari sisi kedua negara tersebut. Pertama kita akan bahas dari Indonesia. Di Indonesia sendiri kasus judi memang menjadi kasus yang mungkin tiap saat kita dengar di berita. Mulai dari penangkapan yang tiap hari dilakukan. Menurut Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yaitu Ivan Yustifandana, sekitar 2,7 juta penduduk Indonesia mengikuti permainan judi online sejak 2017 sampai 2022. Dengan perkiraan total taruhan sebanyak 52 triliun rupiah. Angka yang cukup besar ya. Dan kasus-kasus bandar judi ini selalu ditangkap oleh pihak kepolisian dengan sanksi 6 hingga 20 tahun penjara sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara. Di Malaysia itu sendiri perjudian ilegal juga sering sekali ditangkap dari pihak negara tersebut, dan biasanya bandar perjudian yang ditangkap kebanyakan dari warga negara asing yaitu Indonesia dan Singapura. Meski begitu Malaysia sendiri memiliki ladang perjudian legal di sana, yaitu Kasino Genting Highlands. Jadi gak perlu khawatir jika ingin melakukan perjudian di Malaysia dengan syarat kamu harus berwarga negara asing. Atau jika kamu pribumi maka kamu harus tidak beragama Islam. Genting Highlands didirikan oleh Lim Goh Tong, warga Malaysia keturunan Cina pada tahun 1971. Tujuannya utamanya adalah untuk memenuhi keinginan warga keturunan Cina di Malaysia untuk melakukan perjudian. Dan hal ini pun disetujui oleh Sultan Malaysia dengan membayar perpajakan yang cukup tinggi untuk Malaysia. Manfaat lainnya pun hal ini bisa mendorong industri pariwisata Malaysia untuk berkembang. Dan kasino ini masih berjalan baik sampai sekarang. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia sendiri pernah dilegalkannya kasino tepatnya di daerah Jakarta oleh Gubernur Jakarta yaitu Ali Sadikin, namun hanya bertahan dari tahun 1966 hingga 1977. Persyaratan untuk masuk ke kasino yang ada di Jakarta pun terbilang sama yaitu warga negara asing atau jika pribumi maka harus bukan beragama Islam. Dan ketika pergantian gubernur yaitu Djoko Pranolo beliau menghapus seluruh kasino yang ada di Jakarta hingga saat ini. Sehingga saat ini tidak ditemukannya kasino di seluruh wilayah di Indonesia. Jadi, begitulah kisah perjudian di antara dua negara dengan mayoritas beragama Islam ini. Jadi menurut teman-teman sebenarnya perlu gak kasino itu dilegalkan lagi di Indonesia untuk menarik pendapatan masuk negara? Yuk kita diskusikan di kolom komentar.